Mengapa khilafah wajib? Kata khilafah bukanlah istilah asing dalam khasanah keilmuan Islam. Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu, khilafah, imamah kubra, dan imarah al-mu'minin merupakan istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Menurut Dr. Mahmud Al-Khalidi dalam Qawaid Nizam Al-Hukm fi Al-Islam, khilafah adalah kepemimpinan umum atas seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan syariah dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena merupakan istilah Islam, khilafah adalah bagian dari ajaran Islam sebagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Terlebih, menegakkan khilafah adalah wajib menurut syariah Islam. Bahkan, khilafah merupakan tajul furud atau mahkota kewajiban. Pasalnya, tanpa khilafah sebagaimana saat ini, sebagian besar syariah Islam di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, pemerintahan, politik luar negeri, hukum atau peradilan, dan sebagainya terabaikan. Sebagai kewajiban dalam Islam, khilafah tentu didasarkan pada sejumlah dalil syariah. Sebagaimana dimaklumi, jumhur ulama khususnya ulama aswaja menyepakati 4 dalil syariah, yakni 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma' sahabat, 4. Qiyas syar'iyah. Dalil Al-Quran diantaranya, dan juga firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, ayat ini merupakan hukum asal tentang wajibnya mengangkat khalifah. Bahkan ia kemudian menegaskan tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengangkat khalifah ini di kalangan umat dan para imam mazhab, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asam yang tuli tentang syariah, dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Dalil As-Sunnah diantaranya sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada imam atau khalifah, maka ia mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, menurut Syekh Ad-Dumaiji dalam Al-Imamah Al-Uzma inda Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengangkat seorang imam atau khalifah hukumnya wajib. Dalil ijma' sahabat. Berkaitan dengan itu, Imam Al-Haytami dalam As-Sawa'iq Al-Muhriqah menegaskan, karena itu pula ijma' sahabat yang menetapkan kewajiban menegakkan khilafah tidak layak diabaikan seolah-olah tidak pernah ada atau dicampakkan seakan tidak berharga sama sekali. Tindakan demikian tentu menurut Imam As-Sarkhasi sama saja dengan menghancurkan fondasi agama ini. Sungguh, para sahabat, semoga Allah meridai mereka, telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian berakhir adalah wajib. Bahkan, mereka menjadikan upaya mengangkat imam atau khalifah sebagai kewajiban paling penting. Faktanya, mereka lebih menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan menunda sementara kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW. Lebih dari itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa imam atau khalifah atas kaum muslim sedunia tidak boleh berbilang. Jika dibaiat 2 orang khalifah, maka perangilah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis di atas, Imam An-Nawawi dalam Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim berkomentar, jika dibaiat seorang khalifah setelah khalifah sebelumnya, maka baiat untuk khalifah pertama sah sehingga wajib dipenuhi. Sementara baiat untuk khalifah kedua batal sehingga haram dipenuhi. Inilah pendapat yang benar menurut jumhur ulama. Ijma' ulama aswaja. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan masih banyak dalil lainnya yang sangat terang benderang, wajar jika kewajiban menegakkan khilafah telah menjadi ijma' para ulama aswaja, khususnya imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi dalam Al-Fiqh ala Al-Mazahib Al-Arba'ah. Para imam madhab yang 4 telah bersepakat bahwa imamah atau khilafah adalah wajib.